Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Al-Fatihah li sahibi hadzal kitab wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa nakhussu khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhwatina al-marhumin wal marhumat min ahlina. Ighfir dzunubahum waj'al quburahum rawdatan min riyadil jannah. Jamaah-jamaah yang udah di mana saja ada taklim pasti datang. Ya, insyaallah. Jadi nanti kita digiringnya di mahsyar bersama-sama. Ya kan kata Rasulullah, yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Ya enggak? Kita nanti dikumpulin di mahsyar itu bersama orang-orang yang di dunianya kita cintai. Kalau yang di dunianya senang kumpul sama orang judi koprok, tahu judi koprok? Zaman saya masih kecil dulu koprok gitu kan. Ya nanti di sana bareng, digiring bareng-bareng. Ya. Kalau ngumpulnya sama BKKM Limo Cinere, insya Allah bareng-bareng. Amin. Ya Rabbal, nanti bersama guru kita. Insya Allah nanti kita di depan bersama pendahulu-pendahulu kita yang alim. Amin ya Allah ya Rabbal. Langsung aja Pak, karena udah siang. Saya bahas tentang, mungkin ada teman-teman yang sudah mendengar, tambahin aja ya. Ini saya ambil surat Ibrahim ayat 6 dan 8. Saya melihat kondisi bangsa kita, alhamdulillah baru saja merdeka. Yang ke-79, betul? Yang ke-79. Dan pada hari kemarin, bulan kemarin Agustus, kita bahkan sekarang masih ada yang merayakannya. Ini surat mudah-mudahan menjadi teguran buat kita semua, terutama pejabat-pejabat kita. Ya, pejabat yang menentukan kebijakan secara umum. Kata Allah di dalam surat Ibrahim ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Musa, saya udah share tadi di grup ya. Wa idz qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah kamu terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Apa nikmatnya? Di sini dikatakan ay mustaqirrah alaikum. Nikmat itu udah Allah tetapin buat kamu. Udah Allah hadiahin buat kamu. Mustaqirrah itu tetap. Udah Allah tetapkan buat kamu, kata Nabi Musa kepada kaumnya. Apa bentuk nikmat Allah yang begitu besar dari Allah kepada kaum Musa? Iz anjakum min ali Fir'aun. Ketika kalian Allah selamatkan dari kejaran bala tentara Fir'aun. Orang kalau lagi kepepet Pak, di depan laut, di belakang musuh, terus diselamatin, seneng nggak kira-kira? Bapak lagi kepepet nih, nggak punya duit, tapi lagi sakit, tiba-tiba ada yang minjemin, seneng apa kagak tuh? Gurih. Lebaran, kepepet, nggak punya duit, anak belum beli baju, daging belum kebeli, rengginang belum kebeli, ada yang minjemin duit 3 juta, seneng apa kagak tuh? Dicium bolak-balik tuh tangan. Sampai lagi di depannya laut, di belakangnya musuh tentara. Allah selamatkan, kira-kira seneng nggak tuh Pak? Masya Allah.
Ai waqtu injaihi iyyakum minhum. Ini tafsirnya. Nabi Musa itu kebelatannya waktu injai. Kapan Allah selamatkan kamu itu? Pada waktu Allah selamatkan kalian. Iyyakum minhum. Kalian semua Allah selamatkan, minhum ay min ali Fir'aun. Dari kejaran Nabi Fir'aun beserta tentaranya. Siapa Fir'aun? Yasumunakum su'al azab. Fir'aun beserta tentaranya itu melakukan apa? Yatlubuna minkum al-a'mal asyaqqah. Di Fir'aun itu benar-benar kejam, Pak. Kejam banget. Sama merakyatnya itu Fir'aun kejam banget. Al-a'mal asyaqqah itu suatu perbuatan yang memberatkan rakyatnya. Dengar aja nih. Rakyatnya dekat sama Nabi Musa, bahkan beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Nggak tanggung-tanggung, Pak. Masih toh beserta anaknya diapain? Goreng hidup-hidup. Itu yang disebut dengan yasumunakum su'al azab. Nggak tanggung-tanggung. Apalagi wa yuzabbihuna ay tazbihan kasiron. Dia melakukan penyembelihan kepada anak-anak laki-laki itu yang begitu banyak jumlahnya, nggak sedikit. Jadi kalau ada dengar si A lahir anak laki-laki, potong. Si A laki-laki, potong. Udah nggak mau lagi dia. Ada orang laki-laki, dan satu saat bisa gantiin dia. Abna'akum sigharan. Jadi masih kecil dia. Masih kecil itu anak-anak yang masih kecil dipotong dia. Wa yastahyuna nisa'akum. Apalagi kekejaman Firaun. Membiarkan anak-anak perempuan kalian itu istahyuna, hidup. Dibiarin hidup tuh. Tapi ay yastakhdimunahunna kibaron. Dibiarin hidup, tapi kalau udah gede dipakai sama Firaun beserta tentara-tentaranya. Nggak dipakai, Pak. Nggak makin dijelasin dah. Digituin dah. Pokoknya dipermalukan. Jadi yastahyuna itu dia dibiarkan hidup, laki-lakinya dipotong, perempuannya dibiarkan hidup dalam keadaan hina. Dihinakan. Wa yabqunahunna munfaridat. Dibiarkan perempuan-perempuan tadi itu munfaridat, hidup kesendirian, enggak usah. Jadi dibiarkan sendiri supaya apa? Bisa melayani nafsu-nafsu mereka semua. Masya Allah, kejam banget itu Pak ya. Munfaridat anir rijal. Jadi dibiarkan perempuan tadi, enggak usah kawin, kamu udah jadi budak saat aku aja. Tentara-tentaranya. Wa fi zalikum ay al-mazkur min al-af'alil fazi'ah, dan di antara di antara nikmat Allah yang diberikan kepada kalian nih, bala'un min rabbikum azim. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kaum Musa, Nabi Musa itu ada bala'un min rabbikum azim. Ada ujian. Allah menyelamatkan Nabi Musa beserta tentaranya dengan cara apa waktu itu, Pak? Allah datangkan apa? Angin besar, yang angin itu memporak-porandakan pasukan Firaun beserta bisa membelah apa? Lautan. Nah itu wa fi zalikum bala'um mir rabbikum azim. Jadi Allah itu di balik ngasih sesuatu nikmat kepada kita itu ada bala'um mir rabbikum azim. Ada ujian. Ini ayat ini ditutup dengan wa fi zalikum bala. Awalnya kan diingetin uzkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjakum min ali fir'aun. Ingat kamu sama nikmat Allah yang telah menyelamatkan kamu. Tapi ingat, di balik nikmat itu ada bala'um mir rabbikum azim. Ini Ustaz Ubay ini. Kasat mata kita dapat, zohir mata kita dapat apa dia? Nikmat, dapat jabatan. Betul. Wa fi dzalik bala'um min rabbikum. Tapi di balik itu ada apa? Ada ujian. Kan selama ini kita mengatakan ujian itu yang berat, yang di kita nggak enak, betul nggak Pak?
sakit ujian, kantong kempes ujian, apalagi terus banyak masalah ujian. Padahal ujian itu nggak hanya itu. Ujian juga berbentuk nikmat yang Allah berikan sama kita. Saya kan dalam Al-Quran dalam surat yang berbeda, kalau tidak salah, kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair. Itu kalau misalnya guru ya. Kita itu diuji oleh Allah dengan bisyarri wal khair, dengan kebaikan dan keburukan. Jadi kebaikan dan keburukan adalah sebuah apa? Sebuah ujian buat kita. Nah, jadi ayat 1 ayat 6 ini Allah tutup dengan kalimat wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Konteks ayat ini untuk siapa? Nabi Musa beserta bala tentaranya. Kalau kita tarik sekarang konteks ke negara kita, mungkin nggak kita merdeka dari Belanda, Pak, dari Inggris, dari Prancis, dari Portugis, dari Jepang? Kalau bukan pertolongan Allah, bisa merdeka nggak kira-kira? Kenapa nggak? Kenapa Bapak mengatakan nggak? Kita itu pakai bambu runcing, sementara tentara yang saya sebutkan tadi pakai apa? Pakai meriam, jegur. Makanya dulu ada istilah musim jegur, gitu nggak? Ada zaman jegur. Zaman jegur, ngerti nggak zaman jegur? Blegur, bukan jegur ya, blegur. Betul nggak? Tapi Allah menangkan, Allah selamatkan kita. Lupa. Di balik keselamatan Allah terhadap Allah berikan kemerdekaan ini, di balik kemerdekaan yang Allah berikan kita, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Diuji kita, diuji bangsa kita, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang Allah berikan. Apa ujiannya? Ayat berikutnya ini penegasan dari wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim. Ayat 7-nya wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa fi dzalikum wa ista'adzana rabbukum ay uzkuru hina a'lama rabbukum fil kitab wa fi qiraati Ibnu Mas'ud radhiyallahu an wa iz qala rabbukum. Jadi pengertian wa iz ta'azzana rabbukum itu, ingatlah ketika Tuhanmu mengajarkan kepada kamu dalam sebuah kitab tentang apa? Tentang cara bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian. La in syakartum la azidan ya bani Israil ni'matul inja wa ihlakul adu wa ghairi dzalika bil imanil khalis wal amal salih. Wahai bani Israel, baninya kaum Nabi Musa, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu, ingat kalian, isi nikmat yang Allah berikan tadi bil amal salih, dengan amal-amal baik, dengan amal-amal kebaikan. Kenapa? La azidannakum. Dengan nikmat yang Allah berikan, kemerdekaan tadi, keselamatan, kemudian kamu beriman, kemudian kamu amal soleh, maka aku akan apa tadi? La azidannakum. Ini la azidannakum fi'il mudhari' yang di depannya ada huruf lam taukid, kemudian ada nun sakit, taukid sakina. Ada dua taukid, Pak. Artinya apa? Kalau kamu bersyukur, aku akan pasti benar-benar menambahkan nikmat yang tadi aku berikan, ku tambahin lagi. Gitulah kalau bahasa katanya. Jadi sebenarnya kalau kita bersyukur itu buat siapa, Pak? Diri sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Yang bersyukur buat dirinya, bukan buat Allah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ay ankartum ni'mati ba'sa yusibukum azabi. Bedanya, hebatnya Al-Qur'an nih, Pak, dan hebatnya Allah Subhanahu wa taala, ketika la in syakartum la azidannakum. Tapi ketika wala in kafartum inna azabi lasyadid. Mestinya kan wala in kafartum la u'azibannakum. Tadi mengikuti tadi yang pertama, tapi tidak. Allah bilang gini, kalau kamu bersyukur aku akan tambahkan, tapi kalau kamu kufur dengan nikmatku, ingat ya, di belakangku ada azab. Jadi dia ngingetin doang Allah itu. Tidak niscaya kamu akan aku azab, tidak. Tapi kita diingetin doang itu.
Pas giliran bersyukur kita mau diapain? Ditambahin. Pas giliran kufur, ingat ya, nanti ada azabku yang pedih. Diingetin doang. Tidak akan mengazab kita. Allah Maha Rahim buat kita semua. Nah, kembali ke konteks negara kita. Baru merdeka. Kita kemarin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi konteks syukur kita ada yang menyalahi syariat. Ada nggak di antara kita demi merasakan nikmat kemerdekaan, berbangga-bangga, bahagia, lomba, melaksanakan lomba di sana sini, yang lombanya itu menyalahi syariat? Apa di antaranya? Ada nggak di antara kita, maaf nih, ini punten, yang ibu-ibu disuruh selangkangannya dimasukin terong, terus disuruh masukin lagi ke selangkangan ibu-ibu yang lain? Ada nggak? Saya mau tanya, itu menjalani syariat, menyalahi syariat apa enggak? Kalau begitu bentuk syukur apa bentuk kufur? Padahal kata Allah tadi, wa fi dzalikum bala'un min rabbikum. Hati-hati. Ini buat baru kita nih, baru kita. Ada nggak di antara kita ibu-ibu disuruh ngelomotin apa tuh? Pisang yang di atasnya dikasih susu. Ada nggak tuh? Otaknya ngeres nggak tuh? Maksiat nggak tuh? Syukur apa bentuk kufur kalau begitu? Hati, Pak. Di balik nikmat ada apa? Ada ujian. Jadi Bapak kalau dikasih nikmat sehat, kita kalau dikasih nikmat rezeki, dikasih nikmat apa namanya itu jabatan, hati-hati, di semua di situ harus ada apanya? Ada ujiannya. Mau kufur apa mau syukur? Bentuk ujiannya itu adalah ashkur am akfur. Gitulah. Apakah saya bersyukur atau kufur? Ini insya Allah ini orang-orang yang ada di hadapan saya adalah manifestasi bentuk syukur. Loh, syukur itu kan pertama hati menerima. Ya Allah, ini saya alhamdulillah sehat ya. Ya Allah, saya sehat, alhamdulillah. Cukup? Enggak. Kata Allah, wa qulil hamdulillah, itu minimal. Ucapkan dengan lidah kita minimal kalimat apa tadi? Alhamdulillah ya Allah, saya sehat. Cukup? Enggak. Wa haqiqatus syukur, di sini ada dijelaskan, hakikat syukur itu sebenarnya adalah kita itu terus menambahkan amal soleh kita kepada Allah ketika Allah memberikan kebaikan-kebaikan untuk kita. Itu hakikat syukur. Jadi bapak-bapak nongkrong di sini, duduk di sini, jujur Pak, ini bentuk syukur Pak. Bentuknya apakah bentuk apa? Jisim, badan. Arkan. Jadi kan ada hati, lidah. Tadi lah hati ngakui itu nikmat Allah, betul? Kemudian apa lagi? Lidah mengucapkan, badan kita mewujudkan dengan duduk di majlis ini, majlis ilmu. Ibu-ibu, sekarang kita tarik ke negara kita. Nikmat yang Allah berikan kemerdekaan itu sebenarnya untuk apa? Untuk memberi rasa aman buat warga bangsa Indonesia. Pertama, betul. Yang kedua, untuk memberikan apa? Rasa sejahtera, betul? Sejahtera. Rasa aman, sejahtera, itu tujuan merdeka. Tapi kan negara kita sekarang, bangsa kita, pemimpin kita, fenomena sekarang nih saya mau tanya. Yang korupsi itu miliaran apa triliunan saat ini? Miliaran. Triliunan. Triliunan. Itu bentuk syukur apa bentuk kufur? Anggota DPR kemarin UMK udah memutuskan, tapi ingin coba-coba itu model kotak-katik itu, sesuatu yang sudah inkrah undang-undang mau dikotak-katik, itu bentuk syukur apa bentuk kufur? Yang jawab Bapak loh ya, bukan saya. Kata Allah, wa fi dzalikum bala. Allah kasih berbagai macam kekayaan di alam Indonesia ini, dikeruk sama orang-orang luar negeri. Kira-kira bentuk kufur apa bentuk syukur? Wa fi dzalikum bala'um. Itu pengertian wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Hati-hati, aku berikan kamu keselamatan, tapi apakah kamu dengan keselamatan kemerdekaan itu kamu bentuknya syukur, kufur atau? Kata Allah,
Kalau kamu syukur, aku tambahin. Tapi kalau kufur, pantas saja kita mungkin ini ya, mungkin bangsa kita belum bersyukur kepada Allah. Mungkinnya apa? Pajak tambah naik, betul ya? Olahan tambah mahal, kesehatan tambah. Wa izta'azzana rabbukum, tadi sudah. Kalimat wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, ini kesannya Allah itu pengen disyukuri gitu. Pengen hambanya bersyukur kepada Dia. Enggak mau, seolah-olah ini ayat ini mengatakan enggak mau Allah itu ada yang kufur di antara kita kepadanya. Tidak. Kata Allah begini, Pak, ayat berikut, ayat terakhir, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha laghaniyyun hamid. Wa qala Musa in takfuru ni'amahu ta'ala wa lam tashkuruha. Sekalipun kita semua di muka bumi ini satu pun yang enggak bersyukur kepada Allah terhadap nikmat Allah itu, antum ya Bani Israel wa man fil ardi jami'an lam yarji' dararul kufra illa alaikum. Jadi kalaupun kita kufur kepada Allah, kekufuran itu kembalinya kepada kita. Syukurnya kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Allah, makanya dalam sebuah hadis saya pernah baca begini. Ya ibadi, ini sebuah hadis Pak. Inna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Seandainya di muka bumi ini dari mulai Nabi Adam sampai dari Nabi Muhammad umatnya satu pun fi atqa qalbin rajulin wahidin minkum, semuanya itu bertakwa semua pada Allah Subhanahu wa taala. Ma zada zalika fi mulki syai'a. Sedikit pun seandainya dari mulai Nabi Musa, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, jinnya, manusianya semua semuanya bersyukur, semuanya bertakwa kepadaku, kata Allah, hal yang itu sedikit pun tidak menambahkan kemuliaanku. Bahkan hadis berikutnya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum fi afjari qalbin wahidin rajulin minkum, fi qabli afjar, jadi di hati yang paling fujur, paling kufur kepada Allah, semuanya kufur pada Allah, maka mana qasa zalika min mulki syai'a, sedikit pun tidak akan pernah menambahkan, mengurangi kemuliaanku di hadapan kalian. Jadi Allah mau kita bersyukur, kita mau kufur, tetap mulia, betul nggak? Nggak bertambah dan nggak berkurang kemuliaannya, kerajaannya. Jadi syukur itu buat siapa sebenarnya? Kita. Kufur pun buat siapa? Kita. Jadi inilah. Sehingga sebagai penutup ada sebuah, ini ayat sudah tutup Pak, ada sebuah hadis yang ngingetin kita. Rasulullah ketika bersabda kepada para sahabat gini, Iza kana al-faris war-rum, iza futihat faris war-rum, kata Rasulullah, ayu qaumin antum. Wahai sahabatku, kata Rasulullah, kalau Romawi dan Persia Allah futihat, Allah kalahkan, ayu qaumin antum, kamu mau bikin negara bagaimana? Jadi kan Yunani itu dulu negara yang paling hebat, hancur Yunani, Persia dan Romawi. Romawi, Persia runtuh, Islam memegang peranan. Islam melalui Bani Abbas dan Bani Umayyah runtuh, muncullah Barat sampai sekarang menguasai dunia. Nah, kata Rasulullah, kalau Romawi dan Persia runtuh, Allah kalahkan, Allah runtuhkan, mau bikin negara apa kamu? Jawab, qala Abdurrahman ibnu Auf. Abdurrahman ibnu Auf berjawab pertanyaan Rasulullah, naqul kama amarana Allah. Ya Rasulullah, kami akan mendirikan sebuah negara yang di situ kami tegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, jawabnya apa? Qala Rasulullah, aw ghairu dzalik. Kamu itu serius? Jangan-jangan sebaliknya. Kalau negara Persia dan Romawi kalah, kamu bukan membentuk negara yang atas dasar perintah Allah. Jangan-jangan kamu itu tatanafasun. Setelah diberi kemerdekaan, kalian itu tatanafasun.
Kalian berlomba-lomba mengatakan suku akulah yang paling terhormat untuk memegang peranan di negara Indonesia ini. Satu suku. Kata satu ormas akulah yang paling yang paling memiliki jasa terbanyak atas kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Maka pantas kalau kami menjadi bagian di dalamnya lebih banyak. Kata satu agama akulah yang paling pantas untuk. Sampai sekarang minoritas pun ngatur yang mayoritas. Tata nafasun. Mana bukti setelah kata Rasulullah? Tata nafasun wa tatahasadun. Karena kalian berlomba-lomba merasa paling berjasa terhadap negara ini, kalian akhirnya apa? Tatahasadun. Hasud yang satu, ormas satu menghasut ormas yang satu, suku sing satu menghasut suku yang lain, main hasut-hasutan. Bahkan setelah FPI dan HTI diapakan? Diapain? Dibubarin. Sekarang yang lagi dilongok siapa? Ba'alawi, para habaib. Betul. Tata hasadun. Kita diajak saling apa? Saling diajak dengki. Kita digiring opini kita untuk mereka mengajak kita untuk apa? Membenci para ulama, para habaib. Itu tata hasad kata Rasulullah. Ini ucapan kapan ini kira-kira? 14 abad yang lalu. Sekarang terbukti. Padahal lihat, Indonesia dimerdekakan tahun berapa? 45. Di jam berapa? 10. Di mana? Jalan Kalimantan Timur. Nomor berapa? 56. Rumah siapa itu? Rumah Habib itu. Habib yang apa? Aku wakafkan untuk bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tapi sekarang digiring opini kita dengan cara apa? Ada beberapa oknum Habib yang dimunculkan supaya kita membencinya. Betul. Sekarang bicara masalah Habib, masalah oknum bukan hanya di Habib, Pak. Di pastor juga ada oknum. Betul nggak? Apa pimpinan gereja yang penting itu? Paus, pastor, ada nggak oknum? Menteri ada nggak oknum? Grebeg, badeg, di mana-mana oknum ada nggak? Dimunculkan tuh supaya kita apa? Benci. In tata hasadun kata Rasulullah. Kalian digiring. Tatabaghadun. Kalian bisa jadi setelah aku berikan kemerdekaan karena merasa tata nafasun, wa tatahasadun, akhirnya tatabaghadun, saling membenci kita. Mau benci buat sama Habib ini. Laguannya sengak bener, gitu kan? Padahal yang melakukan itu berapa orang? 2, 3, 4 Habib yang melakukan keburukan, tapi Habib semuanya terapakan. 2, 3 ulama, ya masalah oknum nggak di mana, Pak. Betul. Tapi kalau jangan-jangan 1 RW, 2 RW yang melakukan keburukan, semua RW jelek, nggak bisa. Betul nggak? Ada 1 ulama buruk, 2 ulama buruk, jangan semua generasikan semua ulama buruk. Betul. Iya. Nah, ini sengaja kita digiring opini kita untuk membenci para habaib. Makanya saya bilang untuk para maulid, biarin dah mereka sengaja menggiring opini. Sekarang kita sengaja bulan maulid undang para habib. Setuju nggak? Para habaib, para ulama yang ilmunya kapasitasnya jelas, udah. Biarinlah kamu menggonggong, aku terus saja berlangsung, gitu kan? Tatabaghadun wa tatahasadun wa tatadabarun, saling membelakangi kita. Saling membenci antara kita, ulama kita. Ini ayat surat Ibrahim ayat 6 sampai 8 ini mengingatkan kita tentang nikmat yang Allah berikan sama kita. Kemudian apa? Wa tantaliquna ila masakinil muhajirin. Kemudian kamu itu bertolak kepada orang-orang miskin kaum muhajirin. Wa taj'aluna ba'dahum ala riqabi ba'd. Akhirnya kalian karena saling merasa paling hebat, kamu angkat di antara orang-orang golongan kalian yang sebenarnya kapasitasnya nggak ada.
Yang ngomong bukan saya, Pak. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hubungannya dengan, saya mengkaitkan hadis ini dengan ayat, ya walaupun di kitab ini nggak ada ayat itu sendiri, hadis itu sendiri nggak ada. Tapi saya ingin mengaitkan betapa Rasulullah mengingatkan kita. Ini hubungannya antara apa? Antara wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dengan hadis tadi, tatanafasun wa tatadabarun wa tatabaghadun wa tatahasadun. Ini bala. Bentuk ujian Allah kepada kita. Balanya adalah tatanafasun wa tatahasadun. Kenapa saya tarik ini? Hanya saya ingin mengingatkan kepada kita ketika di Allah kasih kemerdekaan, kita ingat di balik kemerdekaan ada wa fi dzalikum bala. Jangan sampai kita itu melakukan lomba yang di situ kita sebenarnya ditegur sama Allah, diuji sama Allah. Jangan sampai kita itu melakukan perlombaan-perlombaan yang mengandung maksiat. Insya Allah nggak ada di sini ya. Kalau ada jadi panitia, jangan menggiring opini-opini yang buruk kepada Bapak Ibu. Karena ditonton sama anak-anak kan, itu bentuk kekufuran. Ya. Ini pelajaran buat kita. Ini surat Ibrahim ayat 6 dan 8 mengingatkan kepada kita, walaupun konteksnya kepada Nabi Musa alaihissalam, tapi juga namanya Al-Quran itu permanen hatta yaumil qiyamah. Kalau kita tarik-tarik, insya Allah nyambung. Ya. Lagi kalau kita tarik dengan hadis seperti yang saya utarakan tadi, insya Allah akan sinkron. Dan kalau ada ulama yang mengatakan Al-Quran itu sudah tidak sesuai dengan zaman, ya ini berarti yang dibenerin bukan Al-Qurannya, apanya kira-kira? Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.